Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kalian yang baru gabung di MJK Project. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan suka dengan cerita ini. Dan apakah ceritanya? Mari kita simak bersama. Sore itu, matahari tenggelam perlahan di balik perbukitan, mewarnai langit kota kecil di Jawa Barat dengan semburat jingga keemasan. Kota itu tidak besar, hanya terdiri dari beberapa gang sempit, rumah-rumah berjajar rapat, dan pasar tradisional yang ramai di pagi hari. Jika dilihat sekilas, kota ini seperti tempat yang nyaman untuk tinggal, tenang, bersahaja, dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Namun, seperti kata pepatah, air tenang sering menyimpan bahaya. Di balik wajah ramah dan kehidupan sederhana warga kota, ada sesuatu yang mengendap, sesuatu yang tidak semua orang tahu, tapi dirasakan oleh yang peka. Di salah satu sudut kota, berdiri sebuah minimarket kecil yang selalu buka sampai malam. Tempat itu mulai dikenal bukan hanya karena lengkap dan murah, tapi juga karena kasirnya seorang wanita muda bernama Ranti. Ranti bukan gadis biasa. Wajahnya manis, kulit kuning langsat, mata sendu, dan senyum yang jarang ia tunjukkan. Tapi cukup untuk membuat siapapun menoleh dua kali. Tubuhnya ramping, selalu mengenakan seragam minimarket yang sederhana, namun tetap terlihat menarik. Suaranya lembut, tapi nyaris tak pernah terdengar, kecuali saat menyebut total belanja. Dia adalah pendatang. Tak banyak yang tahu dari mana asalnya, atau mengapa dia tinggal sendiri di kontrakan sempit dekat pasar. Ia datang 6 bulan lalu dan langsung bekerja sebagai kasir. Tidak pernah ikut arisan, tidak pernah ikut kegiatan ibu-ibu RT. Namun dia bukan sombong, dia hanya pendiam. Banyak warga menganggap Ranti sebagai perempuan baik-baik, meski tetap menjadi bahan bisik-bisik karena hidup sendiri tanpa sanak saudara. Di sisi lain kota, di dekat pangkalan ojek dan warung kopi tua, ada 7 lelaki yang hampir setiap malam nongkrong bersama. Mereka bukan sekadar tukang ojek atau pemuda biasa. Mereka dikenal sebagai preman lokal bernama Jaja, Ujang, Bayu, Denny, Imam, Rahmat, dan Riko. Mereka bukan kriminal besar, tapi cukup ditakuti. Mereka suka mabuk-mabukan, memalak tukang parkir, dan menggoda perempuan yang lewat. Dan sejak kehadiran Ranti di kota itu, perhatian mereka terpusat padanya. Awalnya hanya iseng. Mereka melihat Ranti saat belanja sabun di warung, lalu mulai memperhatikannya saat bekerja. Setiap kali mereka melewati minimarket, mata mereka selalu mengikuti gerak tubuh Ranti. Komentar-komentar kotor mulai muncul dari mulut mereka. Bisik-bisik penuh nafsu yang membuat suasana malam jadi lebih panas dari biasanya. Perempuan kayak gitu gak cocok kerja kasir. Cocoknya nemenin kita di rumah, gumam Jaja sambil tertawa. Lihat dia jalan, bisa mimpi seminggu, sahut Bayu sambil menyulut rokok. Yang lain tertawa, mengangguk, bahkan kadang mengintip dari seberang jalan hanya untuk melihat Ranti pulang kerja. Yang mereka tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak peduli, adalah bahwa obsesi mereka bukan sekadar ketertarikan biasa. Itu adalah awal dari bencana besar yang akan menyelimuti kota kecil mereka. Dan malam-malam tenang di kota itu perlahan akan berubah menjadi malam-malam penuh teriakan dan darah. Malam itu, hujan turun perlahan. Butiran air membasahi aspal jalanan kota kecil itu, menciptakan jenenggen-jenenggen kecil di sepanjang gang sempit. Ranti baru saja selesai shift sore di minimarket. Seperti biasa, ia berjalan pulang sendirian, melewati lorong sempit di samping bangunan tua. Tangannya memeluk tas kecil, dan langkah kakinya cepat, berusaha menghindari tetes hujan yang mulai deras. Namun malam itu berbeda. Saat melewati gang belakang, seseorang tiba-tiba
muncul dari kegelapan. Sebelum Ranti sempat menjerit, sebuah tangan besar membekap mulutnya, dan dua tangan lain mencengkeram tubuhnya dari belakang. Ia berusaha memberontak, menendang, menggigit, tapi kekuatannya tak sebanding dengan jumlah dan tenaga mereka. "Udah, jangan banyak gerak. Diam, atau lu mati di sini," bisik kasar seseorang di telinganya. Ranti digiring ke sebuah mobil pickup tua yang diparkir di belakang bangunan kosong. Hujan kini berubah menjadi deras, menutupi suara teriakan dan tangisannya. Mobil itu membawa Ranti ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Bangunan tak terpakai yang dulu bekas tempat penyimpanan kayu. Gudang itu gelap, berdebu, dan tak ada satu pun orang lain di sekitar. Sunyi, sepi, dan mematikan. Di sana, 7 lelaki yang sejak lama mengincarnya sudah menunggu. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidup Ranti. Ia dipukuli, dihina, dan dipermalukan secara bergiliran. Ranti menangis, berteriak, memohon ampun, tapi tak ada hati yang tersentuh. Mata mereka dipenuhi nafsu dan kebencian. Mereka menyiksa tubuhnya seperti binatang, seperti bukan manusia. Katanya perempuan kota pasti doyan beginian. Ini biar dia kapok jual mahal. Mereka tertawa, mencibir, dan memperlakukan Ranti seperti boneka yang tak bernyawa. Satu persatu dari mereka melampiaskan kebinatangan yang bahkan iblis pun akan merasa malu melihatnya. Setelah puas, mereka meninggalkannya dalam kondisi mengenaskan, tergeletak di lantai dingin. Bajunya robek, tubuhnya penuh luka, dan darah mengalir dari kening serta kakinya. Tak satu pun dari mereka menoleh ke belakang. Biarin aja, paling pagi-pagi udah diangkut warga. Kalau mati, mayatnya nggak bakal nyari kita. Orang kayak dia nggak bakal dicari siapa-siapa. Dan mereka pun pergi, membawa dosa yang lebih berat dari maut itu sendiri. 3 hari kemudian, kota digegerkan oleh kabar penemuan mayat seorang wanita muda di dekat gudang tua. Wajahnya lebam, tubuhnya membiru, dan matanya masih terbuka. Mayat itu adalah Ranti. Warga heboh, banyak yang terkejut, tapi anehnya, kasus itu tidak diselidiki secara serius oleh pihak berwajib. Polisi hanya menyebutkan kematiannya sebagai korban kecelakaan atau tindak kriminal biasa yang tidak diketahui pelakunya. Tidak ada investigasi mendalam, tidak ada garis polisi, tidak ada pencarian pelaku. Kontrak rumah Ranti kosong. Jenazahnya langsung dimakamkan di pemakaman umum dengan hanya sedikit warga yang datang. Tak ada keluarga, tak ada sahabat. Hanya tangis hujan yang turun saat prosesi pemakaman berlangsung. Namun malam setelah pemakamannya, awan hitam menggantung di atas kota itu lebih lama dari biasanya. Dan angin yang biasanya sejuk kini membawa bisikan aneh. Beberapa orang tua yang peka mulai merasa gelisah. Mereka bilang malam itu roh seseorang tidak tenang. Malam itu arwah seseorang bangkit bukan untuk istirahat, tapi untuk mencari keadilan yang tidak pernah diberikan. Sejak malam pemakaman Ranti, suasana kota kecil itu tak lagi sama. Langit seperti lebih cepat gelap, hujan turun lebih sering, meski musimnya belum tiba, dan angin malam membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di warung-warung kopi, obrolan warga pelen-pelen berubah bukan lagi soal harga cabai atau jadwal ronda, tapi tentang penampakan yang mulai meresahkan. Awalnya hanya 1-2 orang yang mengaku melihatnya, tapi lama-kelamaan semakin banyak yang bercerita. Di malam pertama setelah pemakaman, Budarmi, penjaga toko sebelah minimarket, menjadi orang pertama yang melihat sosok itu. Saya kira orang mabuk, berdiri diam di depan minimarket. Bajunya putih panjang, rambutnya nutupin muka. Tapi waktu saya panggil, dia nggak jawab. Tiba-tiba hilang gitu aja. Padahal saya lihat jelas. Warga sempat mengecek CCTV toko, namun layar hanya menunjukkan interferensi statis.
seperti gangguan sinyal. Padahal semua kamera sebelumnya normal. Keesokan harinya, Pak Asep, tukang ojek yang biasa mangkal dekat minimarket, juga bercerita hal serupa. Saat tengah malam, ia melihat perempuan berpakaian putih duduk di kursi plastik depan toko. Saya samperin, niatnya mau tanya, kenapa duduk di situ malam? Tapi pas saya dekati, mukanya pucat banget, bibirnya biru, dan dia nangis. Darah keluar dari matanya. Pak Asep jatuh terduduk, dan sejak malam itu, ia tak pernah mau mangkal di dekat situ lagi. Seminggu setelahnya, mimpi buruk mulai menyebar seperti penyakit. 3 pemuda warga setempat, termasuk penjaga malam, seorang pemuda pengantar galon, dan sopir angkot mengaku bermimpi didatangi sosok yang sama. Saya mimpi tidur di kamar. Tiba-tiba ada suara ketukan. Pas saya buka pintu, Ranti di depan, tapi matanya kosong. Terus dia bilang pelan, "Kamu lihat mereka?" Saya mimpi, saya kerja di toko. Ranti tiba-tiba datang beli rokok. Tapi pas saya kasih uang kembalian, tangannya dingin banget, kayak mayat. Pas saya lihat wajahnya, hancur, sobek. Saya langsung bangun sambil teriak. Seorang ibu rumah tangga bahkan mengaku melihat Ranti dalam mimpinya duduk di kursi belakang mobil pickup, tua mobil yang ternyata mirip dengan kendaraan yang pernah digunakan para preman. Kabar itu menyebar cepat dari mulut ke mulut. Minimarket tempat Ranti dulu bekerja mulai sepi. Banyak yang memilih belanja di tempat lain. Apalagi kalau malam. Penjaga malam toko itu bahkan mengundurkan diri karena tak tahan dengan suara-suara misterius dari dalam toko. Warga mulai bertanya-tanya, apakah Ranti belum tenang? Apakah arwahnya gentayangan karena ada yang belum selesai? Tapi tak ada yang berani menjawab. Yang lebih mengejutkan adalah ketika Piarema Anprimen yang dulu sering nongkrong dan menggoda Ranti mulai terlihat gelisah dan ketakutan. Mereka yang biasanya tertawa keras, minum di warung sambil berjudi, kini jadi pendiam dan mudah marah. Jaja semalam ngigau, katanya Ranti datang ke kamarnya. Bayu sekarang tiap malam mimpi dia kayak karun di hutan. Dini malah udah gak mau keluar rumah. Katanya tiap lihat kaca, ada perempuan rambut panjang berdiri di belakangnya. Warga tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi mereka bisa merasakan sesuatu. Arwah itu belum pergi, dan dia belum selesai. Malam itu, kota kecil yang biasanya sunyi mendadak geger oleh kabar mengejutkan. Jaja, salah satu dari 7 preman yang dikenal sebagai penguasa jalanan, ditemukan tewas mengenaskan di kamar kontrakannya. Rumor menyebar lebih cepat dari angin. Para tetangga, petugas keamanan kompleks, hingga warga pasar berdatangan ingin melihat langsung. Namun begitu petugas medis dan polisi datang, garis polisi segera dipasang dan siapapun dilarang mendekat. Tapi cerita yang beredar justru semakin liar. Menurut pemilik kontrakan, malam sebelumnya ia mendengar suara teriakan dari kamar Jaja. Teriakan panjang, seperti orang disiksa, disusul suara benda jatuh, dan bunyi kaca pecah. Ia sempat mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Karena takut, ia memutuskan menunggu sampai pagi. Saat pintu dibuka oleh polisi keesokan harinya, pemandangan yang ditemukan sungguh mengerikan. Tubuh Jaja tergeletak di lantai dalam posisi tengkurap, bajunya robek, dan punggungnya penuh luka cakaran, dalam seperti dicabik binatang buas. Wajahnya menengadah ke samping dengan ekspresi ketakutan luar biasa. Mata melotot lebar, mulut terbuka seolah sedang menjerit, dan jari-jarinya mencengkeram lantai hingga berdarah. Yang lebih mengejutkan lagi, di dinding kamar terdapat tulisan samar seperti dicoret dengan darah. Aku belum selesai. Sebelum tewas, beberapa orang mendengar Jaja mengigau keras dari dalam kamar. Salah satu tetangganya, Mang Darto, bersaksi, saya lagi ngerokok di depan, terus dengar dia teriak-teriak dari dalam,
Jangan, jangan, dia datang. Putih, mata hitam, terus diam. Nggak ada suara lagi. Namun karena Jaja dikenal suka mabuk dan bicara sendiri, tak ada yang terlalu memperhatikan. Kini, semuanya menyesal. Preman-preman lainnya Ujang, Bayu, Denny, Imam, Rahmat, dan Rikowalnya masih menganggap kejadian itu sebagai kecelakaan biasa atau mungkin akibat balas dendam. Orang lain, mereka menertawakan cerita-cerita penampakan dan menganggapnya cuma bumbu gosip warga yang doyan lebay. Paling dia kebanyakan minum, terus jatuh sendiri, ujar Bayu sambil menyulut rokok. Yang mati aja. Jangan bawa-bawa cerita hantulah, kata Rahmat dengan nada ketus. Namun, satu persatu dari mereka mulai merasa ada yang mengawasi. Ujang, salah satu yang paling keras mulutnya, mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, Ranti berdiri di pojok kamarnya, mengenakan baju putih kotor, penuh darah. Rambutnya basah menutupi wajah, dan dari sela-sela rambut itu tampak sepasang mata hitam legam, kosong, penuh amarah. Dia diam aja, gak ngomong, tapi matanya bikin gue mau muntah. Keluh Ujang saat nongkrong bersama Bayu dan Riko di warung kopi. Namun lagi-lagi, mereka hanya tertawa meski tawa mereka terdengar dipaksakan. Satu hal yang mereka belum sadari, ini bukan tentang rasa bersalah, ini tentang giliran. Jaja sudah jadi korban pertama. Ranti telah menunjukkan bahwa ia kembali, dan ia tidak hanya ingin menakut-nakuti. Ia menuntut keadilan bukan di pengadilan manusia, tapi di pengadilan arwah. Dan kini, siapapun yang terlibat dalam kejahatan itu sedang berada di daftar giliran kematian. Belum habis kehebohan kematian Jaja yang penuh misteri, kota kecil itu kembali diguncang oleh berita duka yang menyesakkan. Ujang, salah satu dari 6 preman tersisa, tewas saat mengendarai motor di jalan penghubung menuju desa tetangga. Itu memang dikenal sepi, diapit sawah dan kebun bambu di kiri kanannya, tanpa lampu penerangan. Menurut saksi, Ujang mengendarai motor sendirian malam itu. Usai pulang dari warung tempat biasa mereka nongkrong, ia tampak tergesa-gesa, wajahnya pucat, dan beberapa orang mendengar ia berbicara sendiri dengan suara panik saat pergi. Tak sampai setengah jam kemudian, tubuhnya ditemukan warga tergeletak di tengah jalan, berdarah di bagian kepala, dan motornya rusak berat menabrak pohon. Namun yang membuat semua orang merinding adalah cerita seorang petani yang rumahnya tak jauh dari lokasi kejadian. Petani itu mengaku melihat Ujang mengerem mendadak, berteriak histeris, dan mencoba menghindari seseorang yang berdiri di tengah jalan. Perempuan, Kang, pakai baju putih, rambutnya panjang banget, nutupin wajah. Dia diem aja, tapi Ujang kayak ketakutan setengah mati. Setelah menabrak, tubuh Ujang terbanting dan kepalanya menghantam batu besar di pinggir jalan. Ia meninggal di tempat. Tak ada bau alkohol, tak ada jejak kendaraan lain, tapi di sekitar tubuhnya ditemukan bekas telapak kaki kecil telanjang di atas aspal yang basah. Baru sehari berselang, tragedi berikutnya terjadi. Bayu, preman ketiga yang dikenal paling beringas dan doyan mabuk, ditemukan gantung diri di dalam kamar kontrakannya. Yang membuat kasus ini janggal adalah posisi tubuh Bayu yang menggantung tanpa menyentuh tanah. Padahal lenggit-lenggit kamarnya tidak terlalu tinggi. Tali yang digunakan adalah selendang putih, bukan miliknya. Dan tidak ada kursi atau bangku sebagai alat bantu. Wajah Bayu seperti dicekik ketakutan, lidah terjulur, dan matanya masih terbuka lebar menghadap ke cermin yang pecah setengah. Di tembok kamar tergambar coretan samar seperti goresan kuku. Bayu, sekarang giliranku datang padamu. Tidak ada tanda. Dia sebelumnya depresi. Bahkan malam sebelumnya, Bayu sempat menertawakan kematian Ujang dan berkata, mungkin dia kecelakaan karena ketakutan
sama bayangannya sendiri. Namun kini, Bayu jadi korban berikutnya. Polisi yang semula menganggap kematian Jaja sebagai kecelakaan biasa, mulai mencium kejanggalan. 3 kematian dalam waktu berdekatan dengan kondisi yang tak wajar, memunculkan dugaan bahwa ada yang sedang menghabisi satu kelompok tertentu. Namun, mereka tidak menemukan motif yang jelas, tidak ada bukti kriminal, dan tidak ada saksi kuat. Sementara itu, warga mulai panik. Minimarket tempat Ranti dulu bekerja resmi ditutup sementara karena penjaga malamnya ikut mengundurkan diri setelah mendengar suara perempuan menangis dari dalam toko. Beberapa warga bahkan mengajak tokoh agama untuk mengadakan doa bersama dan pengajian karena merasakan hawa tidak beres yang menyelimuti kota itu. Ini bukan kematian biasa. Ini kutukan, bisik salah satu ibu-ibu saat berkumpul di pengajian malam Jumat. Sementara itu, 4 preman tersisa Dini, Imam, Rahmat, dan Riko mulai menunjukkan perubahan drastis. Deni jadi pendiam dan sering melamun. Imam mulai sering membawa benda-benda jimat kemana-mana. Rahmat pindah kontrakan tanpa pamit. Riko, ia jadi pemarah dan paranoid, bahkan memecahkan kaca spion motornya sendiri karena mengira melihat bayangan perempuan. Mereka tidak lagi tertawa, tidak lagi mabuk, tidak lagi sok jagoan, karena kini mereka tahu Ranti belum selesai dan daftar kematian baru sampai nomor 3. Kematian 3 orang rekannya secara beruntun membuat Deni berubah drastis. Ia yang sebelumnya paling keras mulut dan paling senang menggoda perempuan, kini lebih banyak diam. Tubuhnya mulai kurus, matanya cekung, dan wajahnya terlihat seperti orang yang kurang tidur. Orang-orang di sekitar kontrakannya mulai memperhatikan bahwa Deni tidak seperti biasanya. Ia tidak lagi keluar nongkrong di warung kopi, tidak ikut berjudi, bahkan tidak lagi menyentuh alkohol. Setiap kali ada yang menyebut nama Ranti, Deni langsung menunduk dan menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang tak bisa ia ceritakan, karena siapapun yang belum mengalaminya tak akan percaya. Awalnya gangguan datang saat ia sedang mencuci muka di kamar mandi. Saat menatap cermin, ia melihat sosok perempuan berdiri di belakangnya. Perempuan itu diam, rambut panjang menjuntai, mengenakan baju putih lusuh, dan wajahnya mengalir darah segar dari dahi dan mata. Deni berbalik kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun, saat menoleh ke cermin lagi, wajah itu masih ada. Kali ini, lebih dekat, menempel di bahunya. Ia jatuh terduduk, gemetar, lalu muntah. Sejak malam itu, Dini menutupi semua cermin di rumahnya dengan kain hitam. Bahkan layar TV dan layar ponsel pun ia rekatkan dengan lakban. Ia tidak mau lagi melihat pantulan apapun. Namun gangguan tak berhenti. Tiap malam ada suara bisikan di telinganya. Kau ingat malam itu? Aku belum memaafkanmu. Satu persatu, kalian akan ikut aku. Bisikan itu muncul bahkan saat ia tidur dengan telinga disumbat kapas. Bahkan saat ia memutar radio keras-keras, suara itu masih terdengar di atas suara siaran. Kadang terdengar di dalam lemari, kadang dari kolong tempat tidur. Bahkan saat sedang berjalan di luar rumah, suara itu ikut bersenandung pelan, mengulang-ulang satu kalimat, "Ampuni aku," atau "Ikutlah bersamaku." Malam terakhir hidupnya, Dini seperti orang yang benar-benar hilang. Beberapa warga sempat melihatnya berjalan sendirian menuju kolam pemandian tua, tempat warga dulu biasa mandi sebelum ada PDAM. Tempat itu sudah lama terbengkalai, airnya keruh dan penuh daun kering. Tak ada yang berani mandi sana sejak muncul isu ada yang jaga. Deni berdiri di tepi kolam. Tubuhnya gemetar,
Matanya sayu, seperti orang yang tidak lagi sadar. Ia menatap permukaan air, lalu mulai tertawa pelan. Kau maunya apa sih, Ron? Hah, kau mau aku juga ikut? Ya udah, aku ikut. Lalu tanpa melepas pakaian, Denny menjatuhkan diri ke dalam kolam. Beberapa warga yang mendengar suara cipratan air sempat datang untuk menolong. Tapi saat mereka sampai, Denny sudah tak muncul lagi ke permukaan. Setelah beberapa jam penyisiran, tubuhnya ditemukan di dasar kolam, tersangkut di akar pohon, dan tertelungkup seperti ditarik sesuatu ke dalam lumpur. Yang aneh, menurut warga, kolam itu tidak dalam paling hanya 1 meter. Seharusnya tidak mungkin seseorang tenggelam di sana, kecuali jika ada yang menariknya ke bawah. Saksi terakhir yang sempat mendengar teriakan, Denny mengatakan bahwa sebelum tubuhnya hilang dari permukaan, Denny sempat berkata dengan suara putus asa, "Ampun, Ron." Warga semakin takut. 4 preman kini telah mati, dan semuanya berkaitan dengan kematian Ranti, meskipun tidak ada bukti fisik yang bisa digunakan polisi. Sementara itu, 3 orang tersisa, Imam, Rahmat, dan Riko, mulai hidup seperti dalam pelarian. Mereka tahu mereka selanjutnya dan tidak ada tempat untuk bersembunyi dari arwah yang tak tenang. Kematian Denny menjadi pukulan telak bagi kelompok preman yang dulu begitu ditakuti di kota kecil itu. Dari 7, kini hanya tersisa 3 orang, Imam, Rahmat, dan Riko. Mereka tak lagi tampil di warung kopi, tak lagi dudak-dudak santai di pinggir jalan. Bahkan sekadar berjalan keluar rumah pun kini dilakukan dengan hati-hati, penuh rasa was-was. Mereka bertiga kini hidup dalam bayang-bayang teror yang tak kasat mata. Setiap malam terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah usai. Tidak ada yang tahu kapan giliran mereka, atau bagaimana cara terhindar dari kematian yang menunggu di balik kegelapan. Imam, yang dulunya paling gemar menertawakan korban, kini paling panik. Ia mulai tidur dengan lampu menyala terang, menggantung bawang putih di depan pintu, dan menyimpan keris kecil di bawah bantal. Namun itu semua tidak cukup. Dalam kepanikan, Imam mengajak Rahmat dan Riko untuk menemui seorang dukun tua di desa bernama Ki Sugra. Dukun ini dikenal sebagai orang pintar yang bisa menangkal gangguan makhluk halus. Di rumahnya yang dipenuhi bau, dupa, dan jerami kering, Ki Sugra hanya mengerutkan kening saat mendengar cerita mereka. Kalian sudah melukai sesuatu yang bukan hanya raga, tapi juga jiwa, kata Ki Sugra sambil menabur garam ke api dupa. Perempuan itu mati tidak dalam damai. Ragna tidak dikubur, hanya disembunyikan. Kalian bukan sedang dikejar setan, kalian sedang ditagih oleh arwah dendam. Imam memohon perlindungan. Ki Sugra memberi mereka jimat berupa daun lontar yang dililit tali hitam dan air yang sudah didoakan. Tapi dukun itu juga berkata, kalau dia memang datang karena rasa sakit, tidak ada jimat yang bisa menghentikannya, kecuali kalian sendiri yang meminta maaf dengan jiwa kalian. Beberapa hari setelah kunjungan ke Ki Sugra, gangguan mulai menghampiri Imam. Setiap malam, suara jeritan perempuan terdengar di telinganya. Padahal radio dan TV sudah dimatikan. Lampu sering mati mendadak. Asap keluar dari bawah pintunya, meski tidak ada api. Cermin di kamar mandi pecah sendiri, dan di lantainya tertulis dengan abu hitam, "Giliranmu, Imam." Pada malam keempat, tetangga Imam mencium bau hangus dari arah kamarnya. Mereka mendobrak pintu, dan yang mereka lihat membuat mereka menjerit ketakutan. Tubuh Imam terbakar hidap-hidap di tengah kamar, tapi tidak ada api dari luar. Tidak ada sumber kebakaran. Api keluar dari tubuhnya sendiri, seperti ada sesuatu yang menyulutnya dari dalam. Api itu menjalar dari dada ke wajah,
lalu membungkus seluruh tubuhnya. Anehnya, seisi kamar tetap utuh. Tak ada satupun benda lain yang terbakar. Hanya Imam yang berubah jadi arang daun di lantai. Terbentuk bekas telapak kaki basah. Seperti ada yang berjalan di sana. Meski api masih menyala, Romet dan Reko kini benar-benar hancur mentalnya. Rahmat mulai berhalusinasi. Ia mendengar suara tangisan dari atap rumah. Kadang saat tidur, ia merasakan ada yang menyentuh kakinya, menarik selimutnya, dan berbisik tepat di telinganya. Masih ingat malam itu? Aku ingat semuanya. Riko lebih parah. Ia tidak berani tidur sendirian. Bahkan siang hari pun ia merasa diawasi. Ia pernah kabur ke rumah saudaranya di luar kota. Tapi gangguan tetap mengikutinya, bukan tempatnya yang dihantui, tapi dirinya sendiri. Kini 2 dari 3 orang tersisa hidup dalam ketakutan total. Dan satu hal yang mereka tahu pasti, Imam telah dibakar oleh kemarahan yang tak berwujud. Dan giliran mereka hanya tinggal menunggu waktu. Seiring kematian Imam yang tragis terbakar hidap-hidap tanpa penyebab jelas, Rahmat tak lagi sanggup berpura-pura kuat. Bayangan kematian yang sudah mengintai teman-temannya satu persatu membuatnya terjaga sepanjang malam. Jantungnya berdetak kencang setiap kali suara angin berdesir atau daun bergesekan di jendela. Ia tahu waktunya sebentar lagi. Akhirnya, dalam kondisi mental yang rapuh, Rahmat memutuskan untuk mengaku. Suatu malam, ia duduk di ruang tengah bersama ibunya dan adik. Pram, dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, ia mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi 6 bulan lalu, tentang malam laknat di gudang tua, tentang bagaimana mereka menyiksa Ranti, dan bagaimana mereka semua meninggalkannya dalam kondisi sekarat. Ibunya menutup mulut, menangis histeris. Adiknya hanya bisa memandang dengan ketakutan dan jijik. Aku ikut. Aku salah, tapi aku gak bisa kabur dari semua ini. Lirih Rahmat. Ma, aku minta maaf, tapi yang paling aku takutin sekarang bukan polisi, tapi dia, Ranti. Keesokan harinya, Rahmat pergi sendirian ke makam Ranti. Makam itu terletak di sudut paling ujung pemakaman umum, agak jauh dari pemakaman keluarga, seperti tak diinginkan. Dengan membawa bunga melati dan sebotol air doa, Rahmat duduk bersimpuh di depan pusara itu. Hujan rintik turun perlahan, membasahi tanah merah dan nisan tak bernama yang hanya ditandai kayu rapuh bertuliskan Ranti. Ia menangis di sana, bukan sebagai preman, bukan sebagai penjahat, tapi sebagai manusia yang hancur oleh rasa bersalah dan ketakutan. Ron, aku minta maaf. Aku salah. Semua ini salah. Aku gak pantas hidup. Tapi tolong, cukup sampai sini. Air hujan bercampur air mata, dan angin malam berhembus dingin. Sejenak, makam itu tampak tenang, terlalu tenang. Namun, esok paginya, warga dikejutkan oleh penemuan jasad Rahmat di teras rumahnya sendiri. Ia tergeletak dalam posisi terlentang, matanya terbuka lebar, bibirnya membiru, dan tubuhnya dingin, seperti baru dikeluarkan dari lemari. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya rona biru pucat dari kepala hingga kaki, seolah tubuhnya kehabisan oksigen atau dicekik dari dalam. Di tangannya masih tergenggam bunga melati yang ia bawa dari makam semalam, dan di dinding rumahnya tertulis kalimat pendek dengan kapur putih. Pengakuan tidak menghentikan hukuman. Kini hanya tinggal Riko, satu-satunya preman yang masih hidup. Namun yang tersisa dari Riko bukanlah manusia waras. Setelah semua temannya meninggal dengan cara mengerikan, pikirannya hancur total. Ia tinggal mengurung diri di rumah tua peninggalan. Orang tuanya yang tak terawat, rambutnya gondrong, bajunya kumal, dan matanya kosong menatap ke depan seperti orang kerasukan.
Setiap malam, warga sekitar mendengar ia bicara sendiri atau tertawa keras lalu manages, lalu menyebut nama Ranti berulang-ulang. Ron jangan lihat aku, jangan tarik aku masih hidup, aku belum mati, aku belum, sis. Dia datang, dia udah di dalam, dia udah di belakangku. Bahkan beberapa warga mengaku melihat bayangan perempuan berjubah putih melintas di dalam rumah Riko saat malam tiba. Tapi didekati, rumah itu kosong, gelap, dan penuh bau busuk. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Riko kini hidup seperti orang gila. Tapi mungkin itu bukan hidup. Mungkin itu hanya siksaan terakhir sebelum ajal benar-benar menjemput. Karena satu hal yang pasti, Ranti belum selesai, dan sampai semua pelaku dihukum, arwahnya tak akan pernah tenang. Beberapa minggu setelah kematian Rahmat yang misterius, Riko, satu-satunya preman yang tersisa, menghilang tanpa jejak. Rumahnya yang kumuh ditinggalkan dalam keadaan berantakan. Semua jendela tertutup kain hitam dan dinding kamarnya penuh coretan. Tidak jelas semacam tulisan acak, gambar wajah perempuan tanpa mata, dan kalimat-kalimat seperti, "Aku bukan yang terakhir." Dia ada di cermin. Air matanya jadi darahku. Warga hanya menemukan baju yang terakhir ia pakai, tergantung basah di belakang rumah, dan jejak kaki telanjang yang mengarah ke sungai kecil yang melintasi kebun bambu di belakang rumah. Beberapa menduga ia bunuh diri dengan melompat ke sungai dan hanyut di bawah arus. Namun tubuhnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, tidak ada lagi gangguan. Tak ada teriakan malam, tak ada bayangan putih, tidak ada kematian tragis. Seolah semuanya selesai. Makam Ranti yang dahulu sepi dan bahkan sempat tak terurus, kini berubah menjadi tempat ziarah warga. Setiap malam Jumat, beberapa orang, terutama kaum ibu dan anak muda datang membawa bunga, air yasinan, dan menyalakan lilin kecil. Mereka membaca doa, menunduk dalam diam, seakan berbicara dengan arwah yang telah begitu lama diseo-siokan. Namun begitu, aura angker tetap menyelimuti tempat itu. Beberapa orang mengaku melihat sosok perempuan duduk di atas pusara saat malam, atau mendengar suara lirih menangis dari arah makam ketika lewat tengah malam, sebagai bentuk penghormatan dan untuk menenangkan suasana. Warga akhirnya membangun sebuah musola kecil di dekat makam, dan bekas gudang kosong tempat terjadinya tragedi. Musola itu diberi nama Al-Ma'un, yang berarti kepedulian terhadap yang lemah. Nama itu dipilih bukan tanpa sebab, karena semua warga tahu kisah Ranti adalah tentang ketidakpedulian yang membawa malapetaka. Kini, bertahun-tahun setelah kejadian itu, kisah Ranti telah menjadi legenda kota kecil itu. Diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi anak-anak, tumbuh besar dengan cerita tentang seorang gadis cantik yang datang dari kota, bekerja keras sendirian, dan justru diperlakukan keji oleh manusia yang kehilangan nurani. Dan ketika hukum tidak berpihak, ketika dunia diam, alam tak lagi diam, arwah Ranti kembali, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menuntut keadilan yang diabaikan. Beberapa warga percaya bahwa Ranti kini sudah tenang, bahwa jiwanya akhirnya mendapat keadilan yang tak sempat ia dapatkan semasa hidup. Tapi ada juga yang berkata, arwah yang mati karena dianiaya tidak akan pernah benar-benar tenang, hanya tidur, dan bisa bangun lagi kalau kejahatan serupa terjadi. Kini, siapapun yang lewat di dekat musola atau makam Ranti saat malam pasti akan berjalan lebih cepat, menunduk, atau bahkan membaca istighfar dalam hati. Karena kota kecil itu tak pernah benar-benar melupakan tentang gadis malang yang tidak mendapatkan keadilan di dunia, lalu mencarinya dari alam baka. Terima kasih
Buat kalian yang sudah setia dengerin ceritanya, semoga kalian selalu diberi kesehatan, panjang umur, tambah rejeki, dan makin sukses. Ambil hikmah dari cerita ini, dan tinggalkan yang membuat kita sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.